Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Batu terkutuk. Sebelum memasuki area terlarang Xingxuan, Su Yi sudah tahu bahwa ada tablet batu aneh di tempat 10.000 harta, yang ditutupi dengan kekuatan kutukan yang menembus langit dan bumi. Dan kekuatan kutukan itu persis sama dengan kutukan yang melilit jiwa yang mati. Karena itu, Tuan Hongyun mengundangnya untuk ikut dengannya. Alasannya adalah bahwa makna mendalam dari reinkarnasi yang dia kuasai dapat menahan kekuatan kutukan seperti itu. Namun, Su Yi tidak menyangka bahwa ada jalan menuju dunia misterius yang tersembunyi di tempat yang ditekan oleh tablet batu terkutuk. Tidak diragukan lagi, apa yang disebut monumen yang hilang, kemungkinan besar adalah tempat yang disebut alam misterius. Sayangnya, monster tua dengan alis kuning hanya tahu rahasia ini. Dia sendiri belum pernah melihat loh batu terkutuk itu. Berpikir sejenak, Su Yi membuat keputusan, pergi melihat loh batu terkutuk. Mungkin karena pertempuran sengit sebelumnya, Dao Shen Hong yang tersebar di daerah ini tampak ketakutan dan menghilang. Harus saya katakan, ini memalukan. Namun, di antara harta karun yang diberikan oleh makhluk abadi sejati di alam maya, ada banyak jalan pelangi ilahi, yang dapat dianggap sebagai keuntungan yang tidak disengaja. Ayo pergi. Su Yi tidak menunda, menyatukan Yun Huaqing dan Yuning, dan menyapu ke kedalaman Wanzang. Saya melihat mereka pergi, dan makhluk abadi imajiner benar-benar santai. Saling memandang dengan penuh emosi. Kami ini adalah berkah tersembunyi. Seseorang itu emosional. Aku masih tidak bisa membayangkan bagaimana orang yang baru saja melangkah ke alam dewa memiliki kekuatan tempur yang begitu mengerikan. Seseorang bergumam. Wajar jika Anda tidak dapat memahaminya. Jangan lupa, sejak dahulu kala, reinkarnasi telah dilarang oleh kontrak para dewa, dan sesama Taoisu adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas kekuatan tabu seperti itu. Seseorang berbisik. Saya menduga bahwa rekan Taoisu mungkin telah bereinkarnasi berkali-kali dan dibangun kembali berkali-kali. Saya mungkin tidak yakin bahwa dia adalah keberadaan yang menakutkan di negeri dongeng. Bagaimana? Apakah Anda lupa, teknik pusaran pola awan, yang digunakan Su Daoyou ketika dia membunuh Bai Lichuan? Itu adalah rahasia dari salah satu dari 3 tanah murni Gunung Buzu, tanah murni Yao Guang. Mempelajari hal ini, semua orang yang hadir tergerak, dan alis mereka terkejut. Su Yi, apakah itu benar-benar keberadaan yang menakutkan di dunia peri? Kabut bergulung, dan keempat bidang itu sunyi. Yun Huaqing dan Yuning sangat menyadari bahwa saat mereka masuk lebih dalam, napas terkutuk yang menembus kabut menjadi semakin intens. Yang meyakinkan mereka adalah bahwa dengan Su Yi memimpin tim, mereka tidak perlu khawatir tentang itu. Jika tidak, bahkan dengan kekuatan dunia maya mereka, mereka ditakdirkan untuk tidak mampu menahan erosi kekuatan terkutuk seperti itu. Saya tidak bisa membayangkan berapa banyak makhluk abadi di sini untuk dijelajahi dan berapa banyak orang yang jatuh di sini di era akhir hukum. Yun Huaqing menghela nafas. Lagi pula, hanya sedikit orang yang dapat bertahan hidup dari akhir hukum. Sebagian besar makhluk abadi telah mati, dan mereka tidak dapat bertahan hidup dalam tubuh orang mati. Yuning juga menunjukkan warna yang sentimental. Bagaimana kalau menjadi abadi? Di bawah malapetaka akhir hukum, itu tidak akan selamat. Di depan, Su Yi meletakkan tangannya di punggungnya dan berjalan ke depan. Sebelumnya, kekuatan Taoisme dari generasi ke-6 telah mempengaruhi suasana hati dan tindakannya, dan dia tidak pernah memperhatikannya. Saat ini, dia dengan tenang menyelesaikan semua ini. Pengalaman dan kognisi generasi ke-6 sudah cukup untuk mengabaikan yang abadi, dan bangga dengan negeri dongeng. Bagi Su Yi, pengalaman dan kognisi pewarisan dan integrasi memang membuatnya mengalami perubahan yang menggetarkan. Ini hal yang bagus. Yang benar-benar akan memengaruhi suasana hatinya adalah jejak memori generasi ke-6, serta temperamen acuh tak acuh dan perilaku mendominasi dan kejam. Yang paling sulit adalah, untuk saat ini, Su Yi belum bisa mencegah pengaruh mood ini. Mudah untuk menjelaskan semua ini sebagai iblis. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Su Yi adalah menegakkan Taoismenya sendiri, menjaga inci perseginya sendiri, dan perlahan-lahan berurusan dengan iblis di dalam hatinya.
Di masa depan, akan tiba saatnya untuk menghentikannya sepenuhnya. Setelah setengah jam, di lautan kabut di kejauhan, cahaya ilahi terkutuk tiba-tiba muncul, mewarnai langit menjadi hitam pekat dan aneh. Melihatnya dari kejauhan saja sudah membuat Yun Huaking dan Yuning bergidik. Kekuatan kutukan terlalu menakutkan, menembus langit dan bumi, seperti sumber malapetaka. Su Yi mengangkat alisnya sedikit dan menjepit telapak tangan dan jarinya. Sebuah layar reinkarnasi muncul, menutupi dirinya, Yun Huaking, dan Yuning. Tidak lama setelah terus bergerak maju, saya melihat tablet batu hitam dengan ketinggian 100 kaki di tempat cahaya suci terkutuk muncul. Ini seperti gunung yang naik dari tanah. Stela berbentuk persegi panjang dan hitam, diisi dengan kekuatan kutukan yang tebal dan bergelombang, seperti gelombang yang mengamuk, bergelombang di permukaan prasasti. Pupil Yun Huaking dan Yuning menyusut, benar-benar berubah warna. Di zaman kiamat Dharma, sosok abadi yang tak terhitung jumlahnya datang ke daerah terlarang Xingxuan, percaya bahwa di kedalaman tempat tersembunyi ini, ada jalan hidup yang cukup untuk menghindari kiamat dari wahyu Dharma. Siapa yang bisa membayangkan bahwa loh batu yang berdiri di tempat ini seperti sumber akhir hukum? Terlalu menakutkan. Jika bukan karena Su Yi kali ini, Yun Huaking dan Yuning pasti sudah menoleh dan pergi, tidak berani tinggal sama sekali. Jika tempat ini cukup tersembunyi bagi generasi saya untuk bertarung, saya tidak akan percaya. Yun Huaking bergumam. Tidak ada yang sangat damai, hidup dan mati hidup berdampingan, seperti guntur di langit, tempat paling berbahaya juga dapat menumbuhkan vitalitas. Su Yi berkata, dan langsung menuju ke loh batu. Yun Huaking dan Yuning hanya bisa bertahan. Sepanjang jalan, kekuatan terkutuk yang menyelimuti kekosongan di dekatnya seperti tanah longsor dan tsunami, mengamuk antara langit dan bumi. Mudah untuk melenyapkan makhluk apapun di dunia. Bahkan jika itu adalah peri sejati, ia pasti akan mati. Tetapi ketika pasukan terkutuk ini bergegas, mereka semua dinetralkan oleh tirai cahaya reinkarnasi yang dipegang oleh Su Yi. Ini seperti salju yang mencair menjadi air, dan itu sama sekali tidak melukai Su Yi dan yang lainnya. Segera, mereka sampai di monumen batu hitam. Melihat ke atas, permukaan tablet batu hitam setinggi 100 meter ditutupi dengan lapisan pola dao yang aneh dan bengkok, yang kompleks dan aneh. Yun Huaking dan Yuning keduanya gemetar, mereka hanya melirik pola dao yang bengkok dan aneh, jiwanya seolah ditelan, melahirkan ketakutan yang tak terkendali, wajahnya penuh pucat. Su Yi mengerutkan kening. Ada rasa keluar dari badan. Ledakan. Di lautan pengetahuan, pedang 9 penjara bergetar hebat. Tiba-tiba, perasaan aneh dan menakutkan itu menghilang. Itu dapat menyebabkan pedang 9 penjara bergerak. Pola dao pada tablet batu ini tidak sederhana. Su Yi terkejut. Dia baru saja memikirkan ini ketika dia tiba-tiba mendengar Yun Huaking dan Yuning mengerang. Mata keduanya tumpul dan sosok mereka gemetar. Dia tidak bisa menahan kerutan, dan dengan lambaian lengan bajunya, nafas pedang 9 penjara berubah menjadi hujan ringan, mengalir ke mereka berdua. Tiba-tiba, keduanya terbangun seperti mimpi, dan keduanya sadar kembali. Melihat satu sama lain, mereka semua sangat terkejut sehingga mereka berkeringat dingin, dan mereka sekuat mereka, dan mereka juga ketakutan. Lupakan saja, kamu bisa bersembunyi di harta ini. Berbicara, Su Yi mengorbankan pagoda perunggu. Yun Huaking dan Yuning tidak bisa tidak merasa malu, tetapi mereka juga tahu bahwa jika mereka tinggal lebih lama lagi, itu akan menjadi beban dan akan mempengaruhi tindakan Su Yi. Segera, keduanya melintas dan menyapu pagoda perunggu. Su Yi menyimpan harta ini dan menatap tablet batu hitam. Yang membuatnya mengerutkan kening adalah, dengan pengalaman dan kesadaran Wang Ye untuk berdiri di puncak dunia abadi, dia tidak dapat mengenali misteri yang tersembunyi dalam pola Tao di loh batu. Satu-satunya yang pasti adalah bahwa kekuatan pada loh batu ini jelas-jelas homolog dengan bencana akhir hukum. Pernah melanda dunia di era akhir hukum. Aku tidak tahu di mana jalan menuju alam misterius yang disebutkan oleh monster tua beralis kuning itu berada. Su Yi melihat sekeliling. Pada akhirnya, tidak ada apa-apa. Juga, karena makna mendalam dari reinkarnasi telah menahan kekuatan seperti itu,
mengapa Anda tidak mencobanya dan melihat apakah Anda dapat mengguncang tablet batu ini? Sui memikirkan hal ini, dan diam-diam berbelok ke jalan. Tirai tipis reinkarnasi muncul di belakang sosok itu, yang berkembang menjadi pemandangan misterius 6 reinkarnasi. Pada saat ini, kekuatan kutukan yang menyelimuti kekosongan di dekatnya tiba-tiba menghilang. Saat Sui hendak menembak, monumen batu 100 zang di kejauhan tiba-tiba bergetar hebat, dan pola dao aneh di permukaan monumen batu tampak hidup, berputar dengan cepat. Segera, portal ilusi seperti pusaran air muncul di tablet batu. Setelah itu, sesosok sosok berjalan keluar dari portal ilusi. Angka ini awalnya seperti asap, dan berangsur-angsur mengeras, berubah menjadi kurcaci kurus kering. Kurcaci itu kurus, dengan kepala botak, bungkuk, wajah keriput, mata mendung, dan kalung rosario hitam di lehernya. Dan di tangan kanannya seperti kaki ayam, dia memegang lampu hijau. Lampunya seperti kacang, memancarkan cahaya dan bayangan merah samar. Orang tua itu adalah roh prasasti dari loh batu ini. Dalam beberapa tahun terakhir, dia diperintahkan untuk menjaga jalan rahasia ini. Pria tua kerdil itu mengangkat matanya untuk melihat Sui, dan berkata dengan suara serak, "Temanmu telah diundang oleh utusan itu untuk memasuki jalan rahasia ini dan tiba di reruntuhan." Sui memandang lelaki tua kerdil itu, dan mungkin mengerti bahwa pendamping di mulut orang lain pastilah orang asli Hong Yun. "Jadi kau sudah menungguku datang?" Sui bertanya. Berbicara, dia melangkah ke samping, mengangkat lampu biru di tangannya, menunjuk ke portal ilusi yang muncul di loh batu, dan berkata, "Tolong." Sui tidak bergerak, dan berkata, "Siapa utusan ilahi di mulutmu?" Pria tua kerdil itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Orang tua itu hanya penjaga gerbang." Sui mendengus dan berkata, "Kalau begitu, kamu tahu sesuatu, tolong beritahu aku." Pria tua kerdil itu perlahan mengangkat kepalanya, menatap Sui dengan sepasang mata keruh, dan berkata, "Orang tua itu hanya tahu bahwa jika kamu ingin pergi dengan temanmu, itu yang terbaik. Untuk tidak menolak undangan para dewa." Suaranya serak dan tidak ada mood swing. Sui sedikit mengernyit dan berkata, "Ancaman." Pria tua kerdil itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Yang mulia adalah tamu yang ingin dilihat oleh utusan itu, dan lelaki tua itu tidak berani mengancam." Sui melangkah maju ke portal ilusi yang muncul di permukaan tablet batu. Ada senyum di bibir lelaki tua kerdil itu, seolah-olah dia mengharapkan ini, dan berkata, "Tolong." Sui berdiri di sana, membelai dagunya, menatap lelaki tua kerdil itu, dan berkata, "Kamu berkata, jika kursi ini membunuhmu, apakah utusanmu akan marah?" Tingginya hanya 2 kaki, membungkuk, dan kurus. Berdiri di depan Sui, hanya sebatas lutut, dia terlihat sangat pendek. Tapi ketika dia berbicara, ada cahaya perampokan yang menakutkan melonjak di sekitar lelaki tua kerdil itu, dan lampu biru di tangannya bergetar tanpa suara. Sui tampak acuh tak acuh, dan berkata perlahan, "Karena kamu adalah karakter kecil, berlututlah di kursi ini dan panggil untuk mendengarkan." Pria tua kurcaci. Matanya yang berawan diam-diam bersinar dengan cahaya yang dalam dan dingin, dan berkata, "Yang mulia, lebih baik segera memasuki jalan rahasia." Ledakan. Sebelum dia selesai berbicara, Sui mengulurkan tangan kanannya, telapak tangannya seperti gunung, dan menuju kota Genome tua. Pria tua kerdil itu menunjukkan kemarahan dan mengangkat lampu hijau di tangannya. Lampu hijau berdengung, dan nyala api merah beterbangan, memenuhi atmosfer bencana dan kehancuran. Bersama dengan lentera biru, itu dihancurkan dan terbang keluar. Kulit lelaki tua kerdil itu tiba-tiba berubah, ketika dia hendak menghindar, sudah terlambat, dan dia langsung ditampar oleh Sui dan terbang keluar, tubuhnya yang kurus hampir hancur. Setelah itu, Sui meraihnya dari udara. Ledakan. Kekuatan terkutuk dari kekosongan terdekat hancur, dan kekuatan reinkarnasi meledak, menyebabkan tablet batu bergetar hebat. Istirahat. Pria tua kurcaci itu berteriak, melepaskan untaian manik-manik rosario hitam yang tergantung di lehernya, dan menghantamkannya dengan keras ke Sui. Ini jelas merupakan harta rahasia yang sangat kuat, melepaskan aura malapetaka yang luar biasa,
menghancurkan Sui dengan satu genggaman. Karakter kecil bisa memiliki kekuatan tempur seperti itu. Sui mencibir. Wajah lelaki tua kerdil itu suram, sosoknya tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya, dan dia bergegas menuju portal ilusi di permukaan tablet batu. Ledakan. 10 gemetar kosong. Dia terhuyung-huyung, dan sebelum dia sempat bereaksi, dia diinjak-injak oleh Sui, yang datang dari langit. Berkelahi tidak akan membantu. Wajah tua yang penuh rasa malu. Melihat ini, Sui mengerutkan kening dan berkata dengan kecewa, "Sekarang, saya percaya bahwa Anda hanyalah seorang penjaga gerbang kecil. Ayo, Ye Seng, aku akan memberimu cara untuk bertahan hidup." Ledakan. Jari kaki Sui mengerahkan kekuatan, dan tubuh lelaki tua kerdil itu langsung runtuh, berubah menjadi hujan abu-abu ilusi dan menghilang. Yang aneh adalah bahwa dalam sekejap mata, dengan kekuatan kutukan yang melonjak di sekitar tablet batu, sosok lelaki tua kerdil itu bersatu kembali. Hanya saja sosok itu sangat ilusif dan kabur, seperti asap. Sui tidak bisa tidak terkejut, melihat bahwa lelaki tua kerdil ini memang tubuh spiritual yang aneh, lahir dari tablet batu misterius ini dengan ketinggian 100 meter. Stele itu abadi, dan lelaki tua kerdil itu sangat sulit untuk dibunuh. "Kamu tunggu aku." Pria tua kerdil itu berteriak marah, berbalik dan melarikan diri ke portal ilusi. Kemarahan yang tidak kompeten. Mata Sui penuh dengan ejekan. Dia mengulurkan tangan dan meraih, dan sebuah lampu hijau dan seutas rosario hitam jatuh ke telapak tangannya. Ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh lelaki tua kerdil itu. Setelah melihat, Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Kedua harta ini sebenarnya dibuat oleh kekuatan akhir bencana. Kekuatan ini, guntur berwarna darah yang dia kumpulkan di sepanjang jalan, dan kekuatan kutukan yang menyelimuti tablet batu ini, semuanya berasal dari nada yang sama. Mungkinkah ada seseorang di dunia ini yang dapat menyempurnakan kekuatan akhir malapetaka? Sui terkejut dengan kebenaran ini. Perhatikan bahwa di zaman kiamat, bencana kiamat menyapu dunia, menghancurkan jalan kenaikan, dan melenyapkan banyak makhluk abadi. Bahkan makhluk abadi imajiner itu telah direduksi menjadi roh mati di bawah bencana. Keberadaan terpisah seperti orang asli seperti Hong Yun tidak bisa dihindarkan. Tapi ada orang yang bisa menyerap dan menyempurnakan kekuatan akhir malapetaka, yang membuat Sui Yan tidak terkejut. Mereka yang bisa melakukan ini ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Mungkin, orang ini adalah utusan dewa di mulut lelaki tua kerdil itu. Memikirkan hal ini, Sui menggosok alisnya dan menyadari ada yang tidak beres. Utusan dewa, kemungkinan besar telah memperhatikannya sejak lama, jadi dia menangkap Hong Yun Renren dalam satu gerakan di awal. Memaksa diri untuk datang ke sini. Dan Sui bahkan tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa itu pasti karena kekuatan reinkarnasi yang menjadi sasarannya. Memikirkan hal ini, Sui menjadi tenang. Karena pihak lain melakukan ini, itu berarti bahwa ketika pihak lain gagal mencapai tujuan mereka, mereka pasti tidak akan menyakiti orang yang sebenarnya, Hong Yun. Saya ingin melihat apa yang disebut, Tuhan, Anda ini. Sambil memikirkannya, Sui menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk sepenuhnya melarang rosario hitam dan lentera biru dan menyimpannya. Lalu, dia melihat ke portal ilusi. Sekarang juga. Di portal ilusi, sosok lain keluar. Mengenakan mantel bulu, lengan lebar, dan wajah tampan, dia adalah Gu Yuankui, putra suci Gunung Changming. Sebelumnya, orang ini dan Hong Yun Renren diserang oleh dua rantai dewa selama pertarungan, dan mereka dibawa pergi. Dan sekarang, Gu Yuankui telah muncul. Sui segera menyadari ada yang tidak beres. Sebelumnya, roh prasasti itu buta dan memiliki sikap yang buruk. Tolong jangan kaget. Gu Yuankui membungkukkan tangannya untuk menyambut Sui. Sui menyipitkan matanya dan berkata, "Kamu utusan itu." Gu Yuankui berkata dengan hangat, "Tidak, saya hanya seorang pelayan di samping utusan para dewa, kali ini saya diperintahkan untuk datang menjemput teman-teman Tao. Saya percaya bahwa teman-teman Tao juga memiliki banyak kebingungan di hati mereka, dan ketika mereka melihat utusan ilahi Tuan, Anda akan mendapatkan jawabannya."
Su Yi berkata sambil berpikir, utusan yang kamu katakan tampaknya sangat ingin bertemu denganku. Gu Yuankui tertegun sejenak, dan berkata, apakah kamu tidak ingin bertemu temanmu sesegera mungkin? Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak terburu-buru, mari kembali dan beritahu utusan, jika Anda ingin melihat saya, datang dan temui saya secara langsung. Biarkan utusan datang untuk menyambutnya. Gu Yuankui tampak tidak percaya, curiga bahwa dia salah dengar. Ada kemarahan yang tak terkendali di matanya, dan berkata, gerakanmu, apakah itu terlalu berlebihan? Mata Su Yi acuh tak acuh, dan dia berkata dengan dingin. Mengambil sandera rekanku terlalu berlebihan. Jika kau tidak ingin mati, sebaiknya kau hidup kembali sekarang. Gu Yuankui tercengang. Ini siapa yang mengancam siapa? Pria ini benar-benar tidak peduli dengan hidup atau mati temannya. Pada akhirnya, Gu Yuankui menahan amarahnya, berbalik dan berjalan ke portal ilusi. Su Yi berpikir keras. Dia menjadi semakin bertekad, bahwa Tuhan membuat orang dewasa jauh lebih cemas daripada dirinya sendiri. Dan jangan sampai Anda menolak untuk pergi. Memikirkan hal ini, Su Yi tersenyum, tapi dia sangat menantikannya. Bahaya yang tidak diketahui seperti itu cukup menarik. Waktu terus berjalan. Su Yi duduk bersila, mengeluarkan kendi dan mulai minum. Setengah jam. 1 jam. 2 jam. Sampai 3 jam kemudian, sebuah suara tua datang dari portal ilusi. Kursi ini terperangkap di sini, dan saya tidak dapat menyambutnya secara langsung. Saya juga meminta rekan-rekan Tao untuk pindah dan datang ke reruntuhan untuk membicarakannya. Tidak ada perubahan suasana hati dalam suara. Su Yi tersenyum dan berkata dengan tenang, saya punya 3 pertanyaan, selama Anda menjawab sesuai keinginan saya akan segera pergi. Suara lama terdiam sesaat, lalu berkata selain identitas kursi ini bisa menjawab semua pertanyaan. Su Yi mengangkat alisnya dan mengangguk, baiklah, izinkan saya bertanya, mengapa Anda ingin melihat saya? Su Yi berkata, pertanyaan kedua, bagaimana Anda memprediksi bahwa saya akan datang ke area terlarang Xingxuan? Tidak, kursi ini terjebak di sini, saya hanya bisa menunggu, dan saya telah menunggu lama, dan akhirnya saya menunggu kesempatan baris pertama hari ini. Suara tua itu berkata, jika sesama Taois tidak menginjakkan kaki di sini dalam kehidupan ini, kursi ini hanya bisa menunggu selamanya. Suara itu sedikit sunyi dan tak berdaya. Su Yi berpikir sejenak, lalu berdiri dan berkata, oke, aku akan pergi menemuimu sekarang. Suara tua itu jelas tercengang, dan tanpa sadar berkata, apakah tidak ada pertanyaan ketiga? Tidak perlu bertanya. Su Yi berkata, dan berjalan menuju portal ilusi. Tolong. Suara lama mengundang lagi. Ada sedikit kegembiraan. Kecelakaan. Dengan cahaya dan hujan dari portal ilusi, sosok Su Yi menghilang tiba-tiba. Kembali ke perampok, apakah kamu memasukkan dirimu ke dalam jaring? Suara lama berdering. Setelah itu, seolah tak bisa lagi menahan kegembiraannya, suara tua itu tertawa terbahak-bahak. Tawa itu mengguncang langit dan bumi yang ditutupi oleh cahaya ilahi yang terkutuk. 100 monumen batu Zhang menderu. Kekosongan di dekatnya bergetar. Dan portal ilusi di tablet batu menghilang dengan tenang. Ledakan. Dunia berputar dan bintang-bintang bergerak. Seiring waktu dan ruang terjalin dan berubah, Su Yi memiliki perasaan tanpa sadar hanyut dalam ruang dan waktu tanpa akhir. Kota. Sosok itu tiba-tiba terbentang, seolah-olah memecahkan lapisan belenggu dan pengekangan yang tak terlihat, dan tiba-tiba terlepas dari situasi terperangkap dan hanyut terbawa arus. Pada saat ini, seruan terdengar. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.